Saya ikut program di RSH Satu Bumi. Kemarin saya sempat sharing waktu ada materi meditasi. Saya tahu Bapak dari video TikTok. Saya ada benjolan di payudara sebelah kiri. Ini udah ada dari 2012. Jadi udah 12 tahun. Karena dari yang saya pengalaman yang udah. Maaf suara saya agak gemeteran ya Pak. Dari pengalaman yang udah saya lihat pengalaman orang-orang, ada benjolan diangkat, muncul lagi. Ada benjolan lagi, diangkat lagi, muncul lagi di tempat yang lain. Bisa di tempat yang sama, bisa di tempat yang berbeda. Terus saya berpikir, ini berarti bukan benjolan masalahnya. Berarti ada sesuatu di balik itu yang menyebabkan benjolan itu muncul. Jadi saya coba cari-cari, akhirnya saya simpulkan penyebabnya stres. Ditambah lagi saya ketemu video-video Bapak yang alumni kanker. Alhamdulillah. Dan pemikiran-pemikiran Bapak yang Bapak sharing itu kok saya ngerasa cocok. Cuman itu saya masih sekilas-sekilas. Saya masih banyak cari-cari juga pengobatan herbal. Tapi progresnya nggak yang ya ada tapi nggak menghilangkan. Sekarang rasa nyeri atau rasa gimana kalau dari yang dirasakan? Secara fisik sih nggak ada masalah, cuman dia sangat membesar di tahun ini, baru tahun ini. Itu makanya di tahun ini saya gencar nyari pengobatan yang lebih intens, yang lebih works lah di saya. Dan saya menyembunyikan ini dari semua orang. Akhirnya orang tahu kalau benjolan saya sudah sangat besar, keluarga shock. Tapi dalam hati saya, karena saya tahu, dan kebetulan saya udah tahu Bapak juga kan, dan saya semakin yakin kalau tubuh kita itu emang bisa menyembuhkan diri sendiri. Salah satu video yang paling kena di saya itu adalah waktu Bapak bilang kanker itu sebenarnya hanya inflamasi, dan itu sangat menenangkan saya. Selain di sini saya tidak menemukan pengobatan holistik yang seperti ini, selengkap ini. Dari hari pertama saya langsung bersyukur saya adalah salah satu orang yang diselamatkan Allah lewat RSH ini, dan menurut saya nyampe sini langsung tenang. Terima kasih banyak juga. Kemarin saya baru tahu ternyata saya ini banyak trauma masa kecil. Gitu Bapak, saya cuma mau mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Bapak tetap sehat dan bisa membagikan ilmunya. Terima kasih. Jadi begini, kalau kita sudah menemukan alasannya kenapa kira-kira penyakit ini terpicu untuk muncul lagi. Padahal 11 tahun, 12 tahun itu kan cukup lama ya. Kenapa selama itu nggak muncul lagi dan sekarang baru muncul? Ada beberapa hal yang menyebabkan, khususnya sel radikal itu karena emotional imbalance, emosi yang tidak terkendali. Dan itu kadang-kadang kita bisa rasakan, kadang-kadang kita nggak bisa rasakan ya. Seperti tadi trauma dari masa lalu, ini juga menyebabkan emosi kita sedang bergejolak ya. Tapi kita menahan selama ini. Bahkan kita mungkin diajarkan, dulu waktu saya masih kecil, saya masih ingat betul, kalau ada anak laki-laki yang nangis tuh dibilang, oh kamu jangan seperti cewek, jangan nangis ya. Padahal nangis tuh natural ya. Kalau dia cowok itu nggak boleh nangis, kenapa diberikan air mata? Nggak usah aja sama Tuhan nggak diberikan air mata kan. Jadi memang di situ masalah kita yang kita hadapi ini, karena emotional imbalance ini bisa terjadi kapanpun juga, kapan saja. Kalau sudah menemukan itu, 50% penyakitnya sudah selesai. 50%. Nah, tinggal sekarang bagaimana yang sudah terlanjur, inflamasi yang sudah terlanjur mengstimuli sel radikal ini. Berita baiknya adalah kita semua punya potensi kena kanker. Satu hal yang belum terbukti dan saya tahu itu terjadi. Kita butuh sel radikal untuk detoksifikasi.
Di dalam tubuh kita, kidney, ya, hati, liver, dan ginjal, itu kalau nggak ada sel radikalnya, dia tidak bisa mengeluarkan racun. Jadi sel radikal ini seperti tukang bersih. Tukang bersih ini harus ada. Nah, cuma dia tidak mengganggu, dia tahu tugasnya. Nah, ketika kita dibanjiri oleh emosi yang tidak terkendali, si petugas ini, dia petugas yang baik sebetulnya. Dia bersin terus. Dia bersin terus, dia makin membesar, memperbanyak dirinya. Dan kalau dia nggak punya tugas, dia akan membersihkan hal-hal yang dia tidak perlu bersihkan. Misalnya kita semua di sini, kalau kita puasa terlalu lama, sampai nggak ada najisnya dalam badan kita nggak bisa hidup. Usus kita akan lengket. Saya pernah puasa 49 hari nggak makan, dan usus saya melengket yang sampai sekarang saya menderita. Jadi harus ada najis 1,5 sampai 2,5 kilo dalam tubuh kita. Setiap saat pasti ada najis. Kalau enggak, sel lambung kita akan melengket dan tidak bisa dipisahkan. Jadi banyak hal yang tidak diketahui oleh ilmu medis sampai sekarang, atau sudah diketahui tidak mau disebarluaskan. Tetapi kita juga harus hati-hati. Pertama kita temukan dulu unsur stresnya. Kalau sudah ketemu unsur stresnya, lewat meditasi, lewat perenungan, pisahkan diri dari unsur-unsur itu. Di tempat kerja atau apa, sedapat mungkin pisahkan dulu. Sebelum kita tahan banting. Sekarang ini kita belum tahan banting nih ya. Pisahkan dulu sambil menjalankan latihan herbal. Kalau herbal itu betul-betul herbal, saya tidak akan melarang, silakan. Tapi yang paling bagus untuk inflamasi itu adalah kunyit. Kunyit, jahe, dan dikasih sedikit merica. Merica yang masih hitam tuh ya, tapi dikeplok ini apa namanya nih. Ya jangan dihancurkan jadi bubuk ya. Itu sedikit-sedikit aja. Minum setiap hari. Dan makanan justru yang kita harus jaga itu makanan. Kalau boleh saya memberikan saran, hindari makan daging sama sekali, termasuk ikan pun. Kalau butuh protein, ya mungkin telur, sehari sekali makan telur ya. Dan karbohidrat, karena sel radikal ini asupan utamanya adalah karbohidrat. Beras, tepung. Makan buah juga terbatas ya, karena ada fruktos juga. Tapi itu nggak begitu jahat. Karbohidrat ini yang jahat sekali. Segala macam makanan yang tidak bisa dikunyah 32 kali, itu jahat. Jadi kalau sekarang kita makan roti putih, roti tawar tuh, kita nggak bisa kunyah lebih dari 15-16 kali. Karena sudah diproses di pabriknya. Jadi tubuh kita itu nggak proses lagi. Dan dia menyerang kemana-mana. Hindari semua itu. Kalau masih bisa mau makan nasi yang tidak diproses, mesti nasi hitam atau nasi brown rice atau nasi merah. Tapi coba pastikan yang tidak begitu banyak diproses ya. Atau mungkin yang paling safe itu adalah ubi-ubian, ketela, dan singkong ya, singkong. Gorengan, karbohidrat ini dihindari. Dan makanannya diatur. Setelah matahari terbenam jangan makan. Matahari mulai terbit boleh mulai makan. Dikurangi terus, coba kalau bisa sampai sehari sekali makannya. 1 meal a day. Itu akan memberikan stimuli kepada sel-sel yang baik untuk meredahkan sel-sel yang disebut jahat ini. Padahal bukan jahat, tapi karena mereka tuh berkembang biaknya cepat sekali. Dan kalau saya melihat semangat dan melihat wajahmu itu mesti cerah. So, akan alhamdulillah selalu cerah seperti itu. You have the ability, kamu punya kemampuan untuk mengatasi ini. Don't worry, jangan khawatir. Yeah.